Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aura Salsabila Spiha dengan NIM 85752978 dari UPBJJ Bandung. Kali ini kita akan membahas tentang sifat cahaya. Tujuan praktikum sebagai berikut. Alat dan bahan yang diperlukan diantaranya penggaris busur, cermin, senter, kaca cembung dan cekung, kardus, dan lilin. Setelah kita menyalakan senter dan mengarahkannya ke lubang pertama, perhatikan hasilnya. Ketika semua lubang pada ketiga kardus berada dalam satu baris lurus, cahaya dalam senter dapat melewati semua lubang dan terlihat keluar di sisi depan kardus. Berkas cahaya tampak jelas dan lurus. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa cahaya yang bisa melewati lubang-lubang yang berada pada satu baris. Jadi, cahaya bergerak dalam garis lurus, bukan berbelok ataupun membengkok. Cahaya datang pada 30 derajat akan dipantulkan pula pada sudut 30 derajat. Pada sudut datang 45 derajat, pantulannya juga membuat sudut 45 derajat terhadap garis normal. Lalu berkas datang 70 derajat cahaya yang dipantulkan pada sudut 70 derajat pula. Dan yang terakhir, sudut datang 90 derajat menghasilkan sudut pantul 90 derajat. Coba kita amati sifat bayangan cermin yang datang menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur menggunakan penggaris 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin berada 15 cm dari permukaan cermin, maka bayangannya juga tampak 15 cm di belakang cermin. Ketika lilin kita geser ke kiri dan ke kanan, bayangan lilin juga ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak ukuran sama dengan benda, terletak sama jauh di belakang cermin, seperti jarak benda di depannya, serta bergerak mengikuti benda. Pada pengamatan cermin cekung ini, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 8 cm menghasilkan bayangan yang tampak lebih besar, tegak, dan bersifat maya, karena benda berada di depan titik fokus cermin. Pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 4 cm, terlihat bayangan tampak terbalik dan diperkecil, menandakan bahwa benda berada di luar titik fokus kelengkungan cermin cekung. Sementara pada benda yang berjarak 20 cm dan jarak bayangannya 2 cm, terlihat bahwa bayangan menjadi semakin kecil dan tetap terbalik. Dengan bantuan lup, terlihat bahwa setiap sinar yang datang akan dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Berbeda dengan cermin datar dan cermin cekung, cermin cembung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar mantul. Akibatnya, bayangan yang terlihat melalui lup tampak maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Berikutnya, kita melakukan percobaan sederhana mengenai pembiasan cahaya menggunakan air dan sebuah pensil. Saat pensil dimasukkan ke dalam air, terlihat bahwa pensil tampak patah, terputus, atau bergeser pada permukaan air. Bagian pensil yang berada di dalam air terlihat tidak sejajar dengan bagian yang berada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya inilah yang disebut pembiasan.